Demikian juga penguasa umumnya zalim. Kenapa? Karena memang dunia ada di depan matanya. Dunia ada di hadapannya. Ya. Kita saja, bahkan sebagian para dai saja, begitu mendapatkan dunia, mereka seringkali lupa jati dirinya. Seringkali mereka pun terfitnah. Ini fitnah dunia yang luar biasa. Kata Nabi, fattaqud dunia wa taqun nisa. Hati-hati dengan fitnah dunia. Hati-hati dengan fitnah wanita. Nah, Khawarij tidak terima melihat penguasa bergelimang dosa. Khawarij tidak bisa menahan diri melihat kezaliman-kezaliman penguasa. Akhirnya dengan segala cara, baik dengan pemikiran disebarkan fitnah untuk memberontak kepada penguasa. Bahkan sampai titiknya mereka pun melakukan tindakan-tindakan yang tidak bagus, ya, pembunuhan terhadap penguasa. Dan ini nyata dari masa Khalifah Utsman. Utsman manusia yang mulia, yang merupakan mantunya Nabi. Bahkan Utsman menikahi 2 putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dinikahkan oleh Utsman. Dan Utsman adalah orang yang mulia, sangat membantu kaum muslimin. Jasa-jasa Utsman di depan mata. Kebaikan-kebaikan Utsman itu tercatat dalam sejarah. Semua mengakui. Cuman gara-gara fitnah politik, Utsman harus ditumpahkan darahnya oleh Khawarij. Dia nggak bisa melihat orang itu senang. Penguasa senang nggak boleh. Seolah-olah penguasa itu harus susah. Dan nggak boleh ada penyimpangan sedikit pun juga. Seolah-olah penguasa itu harus tegak syariat. Kalau nggak tegak syariat, maka halal darah. Ini pola pikir Khawarij. Maka dimanapun keberadaan Khawarij, itu menimbulkan aspek keamanan jadi rusak. Keamanan jadi hilang. Huru-hara, tindakan-tindakan radikal itu karena faktor Khawarij. Dan akhirnya paham Khawarij ini tanpa disadari dikembangkan oleh musuh-musuh Islam. Untuk menghancurkan negeri-negeri Islam, dimasukkanlah paham-paham Khawarij. Disusupilah paham-paham Khawarij kepada sebagian kaum muslimin. Sebagaimana yang terjadi di Aljazair. Aljazair itu negeri Islam, ya, negeri kaum muslimin. Awalnya di Aljazair itu dakwah sunnah bagus. Dakwah sunnah itu diterima di masyarakat. Sehingga nampak siar-siar sunnah. Laki-lakinya berjanggut, perempuan-perempuannya banyak yang pakai cadar, masjid-masjid penuh, pengajian-pengajian, taklim-taklim itu banyak diminati oleh kaum muslimin. Sehingga hidup suasana keislaman. Orang-orang munafikin, orang-orang kafir ketakutan dengan perkembangan dakwah masyarakat yang begitu menerima ajaran Islam. Bagaimana cara menghentikannya? Dibebaskanlah dai-dai Khawarij yang ada di penjara. Dai-dai Khawarij yang ada di penjara dibebaskan. Kemudian dai-dai itu memprovokasi lagi umat. Sampai mereka khutbah Jumat pakai topeng. Supaya nggak ketahuan. Habis ceramah mereka langsung pulang lewat pintu belakang. Tidak sholat Jumat. Imamnya orang lain. Tujuannya apa? Provokasi. Agar masyarakat membenci penguasa. Agar masyarakat membenci pemerintah. Akhirnya ketika timbul fitnah, yaitu bagaimana perang pecah antara penguasa dengan rakyat, mereka lari ke luar negeri, cari perlindungan. Dan negeri Aljazair yang tadi sudah rapi, kompak, nyaman, orang hidup sunnah, akhirnya jadi pecah. Terjadi huru-hara di sana sini. Ya, akhirnya penerapan agama pun dilarang. Pengajian dibatasi. Khutbah-khutbah Jumat diawasi. Ini kenapa? Ini kerjaannya kaum Khawarij. Dianya lari. Dianya kabur. Negara hancur. Nah, untuk itu jamaah sekalian,
pembahasan pertama ini cukup menarik karena Khawarij ini sebuah paham ideologi yang merusak tatanan bernegara. Jadi yang disorot oleh Khawarij penguasa terus, sepak terjang penguasa terus. Kita lihat di zaman media sosial ini seolah-olah semua disorot. Seolah-olah hidup tuh hanya ngurusin penguasa. Seolah-olah agama itu hanya ngurusin penguasa. Tidak. Manhaj salaf itu manhaj tarbiyah. Dia memperbaiki semua lapisan masyarakat. Dan yang paling utama dia perbaiki adalah keluarga, masyarakat. Ya, baru puncaknya adalah penguasa. Diperbaiki semuanya. Ini manhaj salaf. Khawarij tidak. Bencinya luar biasa kepada penguasa. Maka sepak terjang Khawarij, keberadaan mereka itu menyebabkan huru-hara di semua negeri Islam. Di semua negeri Islam. Alasannya mereka adalah mengkritisi, alasannya adalah untuk menasihati, alasannya adalah untuk penegakan syariat. Itu hanya alasan-alasan klise. Seolah-olah ulama tidak berperan di situ. Padahal ulama sudah berperan. Ulama sudah memberikan masukan, nasihat kepada penguasa. Tapi dengan cara yang baik. Adapun Khawarij tidak. Dia ceramah di mimbar-mimbar. Provokasi. Gitu. Bahwa penguasa ini dosanya A, B, C, D, dan disebutkan satu persatu. Sehingga menimbulkan kebencian rakyat terhadap penguasanya. Jamaah sekalian, sekali lagi ini pernah saya singgung dalam bahasan bab-bab berikutnya. Ketaatan kepada penguasa, kepatuhan kepada mereka, ini merupakan sistem konsep yang baku dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena sistem ketaatan, kepatuhan dalam organisasi adalah bagian daripada kesuksesan. Suatu perusahaan nggak akan mungkin berjalan maju kalau karyawannya tidak patuh kepada atasannya. Dalam dunia pendidikan, murid tidak akan cerdas. Murid nggak akan sukses kalau dia melawan membangkang kepada gurunya. Nah, dalam sistem rumah tangga juga, rumah tangga yang harmonis, ada yang ditaati. Istri taat kepada suami. Anak taat kepada orang tua. Nah, begitu juga dalam bernegara. Kalau rakyat patuh kepada penguasa, rakyat menghormati, menghargai penguasanya, maka akan terjadi sistem bernegara yang bagus. Adapun kritik kepada penguasa boleh. Menasihati penguasa boleh, bahkan bisa wajib. Bagi orang-orang tertentu, siapa? Para ulama. Tugasnya menasihati, membimbing penguasa, agar penguasa tidak terlalu menyimpang, agar penguasa tidak salah jalan. Ada mekanismenya, yaitu 4 mata. Dan itu haknya orang yang berilmu. Biarkan orang yang berilmu itu bekerja. Perhatikan baik-baik. Yang mudah mengkafirkan orang yang beragama, kaum muslimin, adalah Khawarij. Bukan salaf. Justru salaf mengadakan pembelaan terhadap kaum muslimin. Terhadap fitnah pengkafiran daripada Khawarij. Salaf yang membela, salaf yang menentang, salaf yang membongkar penyimpangan-penyimpangan Khawarij dalam masalah takfir. Cuman sebagian masyarakat kita nggak ngerti. Dianggap yang mengkafir-kafirkan itu Wahabi, Salafi. Nah, ini yang istilah-istilah yang pernah kita bahas, istilah-istilah yang sebenarnya diciptakan oleh musuh-musuh Islam agar mereka membenci dakwah salaf.